الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Kesyukuran wajib kita haturkan bersama-sama dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berduduknya kami di sini tidak lain dan tidak bukan derek dawuh daripada Ustadz Mahdi, mengaji bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kali ini Allah catat sebagai tambahan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih mencakup tentang bulan Ramadan, yaitu kitab yang dikarang oleh guru saya, namanya Ki Haji Muslih Abdul Latif LC. Beliau asli dari Kebumen, belajar di Pondok Pesantren Gontor, kemudian dapat beasiswa melanjutkan di Ummul Qura, sarjana ilmu usuluddin. Di sana beliau lulus sampai menjadi petugas haji, bahkan sampai putra-putri beliau lahir di sana. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Risalatur Ramadan. Ini beliau karang ketika masih belajar di Makkatal Mukarramah sana. Baik, yang pertama di sini beliau menuliskan bagaimana sih cara kita menyambut bulan Ramadan, padahal kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Tapi tidak ada salahnya, walaupun sudah telat, bisa untuk menjadi pelajaran kita bersama. Di sini beliau menuliskan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Indama aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul mubarak wa huwa syahrus siyam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan, wa syahrul jihad, dan disebut pula sebagai bulan perjuangan, wa syahrul qiyam, disebut pula sebagai bulan berdiri, di mana di bulan tersebut kita banyak berdiri melaksanakan sholat sunnah taraweh maupun witir dan sholat qiyamul lail lainnya. Dan di bulan tersebut Nabi Muhammad juga menyebut sebagai syahrul Quran, wa syahrul maghfirah, wa syahrul futuhat. Disebut pula sebagai syahrul, bulannya Quran, bulan maghfirah, dan bulan dibukanya atau dimenangkannya agama Islam. Kenapa disebut bulan Quran? Karena nanti di tanggal malam 17 Ramadan, di situ ada peristiwa yang namanya nuzulul Quran. Makanya disebut sebagai syahrul Quran. Beliau juga menuliskan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak,
telah datang kepada kita semua bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyaman. Kita semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukanya pintu surga selebar-lebarnya. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Dan ditutup rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi sayatin. Dan dikerangkeng, dipenjara para iblis, jin, setan, dan semua anak buahnya. Lantas seumpama ada yang bertanya, lah kenapa di bulan Ramadan masih banyak terdapat maksiat? Masih ada orang yang mabuk, masih ada orang yang naudzubillah min dzalik berzina, judi, bahkan maksiat-maksiat besar lainnya, pembunuhan. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab Nasha'ihul Ibad kalau tidak salah, nafsu buruk yang ada pada dalam diri manusia itu lebih sadid atau lebih kuat pengaruhnya daripada 70.000 setan. Jadi nafsu buruk yang ada pada diri kita ini pengaruhnya lebih mengerikan daripada 70.000 syaitan. Itu dikatakan dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Kemudian Kanjeng Nabi juga melanjutkan dalam sabdanya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan, kenapa disebut bulan yang mulia dan penuh berkah? Karena di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Siapa saja yang mensucikan, memuliakan malam Lailatul Qadar, niscaya dia akan dimuliakan dan disucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Baik. Selanjutnya di sini dituliskan adabus siyam, adab-adabnya orang berpuasa. Yang pertama, ini saya sedikit mengulang daripada yang sudah disampaikan Ustadz Mahdi. Yang pertama, adabnya orang yang berpuasa adalah, yang pertama adalah sahur. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Yang ketiga adalah ad-du'a indal fitri, yaitu berdoa ketika berbuka. Di sini kenapa adabnya orang puasa dituliskan as-suhur alias sahur? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi bersabda dengan jelas, tasahharu fa inna syukura barakaton. Bersahurlah kalian semua karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maksud hadis di sini adalah jangan dicerna secara letterlek ataupun tekstual hadisnya. Namun ketika kita sahur itu alangkah lebih baiknya kita bangun lebih awal, kemudian sebelum makan ataupun minum kita sempatkan untuk qiyamul lail meskipun hanya 2 rakaat. Nah, dan di situ pula kita sempatkan pula untuk membaca zikir apapun itu yang paling ringkas, astagfirullahaladzim atau la ilaha illallah atau sallallahu ala Muhammad, ataupun kita sempatkan pula untuk membaca Al-Quran. Nah, dalam waktu tersebutlah disebut tasahharu fa inna suhura barakatun. Waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Dalam alasan lain pula kenapa sahur itu disebut berkah, di sini dituliskan annahu yuqawwiyus shaim wa yunsituhu wa yuhawwinu 'ala siyam. Disebut berkah karena apa? Karena sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, dapat menyemangati orang yang berpuasa, terlebih yang masih anak-anak. Dan yang selanjutnya mempermudah bagi orang yang berpuasa. Kemudian adab yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau sahur disunahkan kita disuruh mengakhirkan, sedangkan berbuka kita disunahkan untuk takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Lantas apa yang disunahkan kita ketika berbuka itu menggunakan apa? Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalliya. Nabi Muhammad menyegerakan berbuka dengan rutop ataupun kurma yang masih agak mentah nih kok, warnanya agak keijo-ijoan nih. Harganya
lebih mahal daripada kurma yang biasa, rutop. Bagi orang Indonesia ataupun orang selain Arab yang tidak ada kurma, rutop di sini dimaknai buah-buahan. Jadi kalau nggak ada kurma, sunnah untuk berbuka yang paling utama adalah dengan buah-buahan. Tapi kalau ada kurma, ya kurma yang paling utama. Seperti itu. Kenapa kok kurma yang paling utama? Karena Nabi berbukanya dengan kurma. Nah, kalau kita nggak ada kurma di Jawa, di Inggris umpama atau di mana yang ada hanya apel atau apa, ya kita tetap dapat kesunahan. Karena rutop di sini maknanya dua. Yang pertama dimaknai kurma, yang kedua dimaknai buah secara umum, seperti itu. Nah, seumpama terus ada yang tanya, kalau dengan kolak bagaimana? Di sana buahnya sudah campur jadi satu. Es buah bagaimana? Es teler dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah tetap dapat kesunahan? Ya, tapi derajatnya sudah beda. Karena kalau dalam kolak itu karena sudah diolah. Demikian pula di es buah maupun es teler di situ sudah banyak diolah. Di sini rutop di sini buah yang masih murni. Nah, itu sangat dianjurkan. Jika tidak ada buah-buahan, maka dianjurkan dengan air putih. Kalau nggak ada air putih, ya apa adanya, yang penting bisa untuk membatalkan puasa. Nah, di sini alhamdulillah di Masjid Al-Mahdi kita dapat semuanya insya Allah. Yang pertama kita membatalkan dengan buah-buahan dulu atau dengan kurma, bahkan nanti pun biasanya adalah tambahan buah lainnya. Itu buah sudah dapat, itu kesunahan yang pertama dari Kanjeng Nabi. Kemudian dilanjutkan minum air putih, bukan air teh, bukan air kopi ataupun air yang lain, tapi air putih. Di sini dituliskan fa illam takun hasawatin minal ma. Jika tidak ditemui buah-buahan ataupun manisan yang lainnya, maka disunahkan dengan seceguk air mineral atau air putih. Jadi yang pertama dengan kurma, dilanjutkan minum air putih. Nah, itu kita dapat kesunahan yang double. Kemudian adab yang ketiga adalah doa ketika berbuka. Insya Allah sudah hafal semua. Yang versi singkatnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk redaksi yang lebih lengkapnya di sini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Beliau menambahkan kata dhahabad dhama'u wa batallatil uruku wa tabatal ajru insyaallahu taala amin. Dhahabad dhama', telah hilang rasa haus, wa batallatil uruk, telah basah kerongkongan, wa tabatal ajru, semoga Allah menetapkan semua ini sebagai pahala. Insya Allah, semoga Allah menghendaki. Itu tambahan doa yang versi lengkapnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tata caranya adalah yang pertama kita berbuka dengan kurma, membaca doa Allahumma barik lana ila akhirih. Kemudian setelah itu kita minum air putih. Setelah minum air putih, kita berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma lakasuntu ila akhirih. Dan disunahkan pula kita menambah dengan doa-doa yang lain. Sebagaimana Ustadz Mahdi sudah menyampaikan, ada salah satu la turaddu da'watuhum. Nabi bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak alias langsung diijabahi insya Allah. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang terakhir, wal madlum, orang yang terdolimi. Kalau melihat daripada 3 kriteria ini, semoga yang di sini masuk semua. Yang pertama, kita di sini insya Allah berpuasa sedanten, nggih kan? Berpuasa sedanten. Yang kedua, kita memang bukan seorang wali kota, bupati ataupun apa, tapi kita sejatinya adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri.
Kalau sing sampun berkeluarga nggih berarti jadi pemimpin rumah tangga. Bila mana belum berkeluarga berarti kita adalah pimpinan daripada diri kita sendiri untuk senantiasa mengatur diri kita agar senantiasa berjalan di jalan yang baik. Yang terakhir madlum, orang yang terdolimi. Sebagaimana bukan berarti kita membicarakan kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita melihat daripada tulisan-tulisan di Twitter maupun di media sosial lainnya itu banyak yang mengatakan mlebet swarga melalui jalur WNI karena banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat. Jadi kita insya Allah juga termasuk orang yang terdolimi. Insya Allah banyak doa, banyak diijabahi sama Allah Ta'ala, seperti itu. Kemudian di sini tadi saya sebelum mengaji sempat searching kenapa kok Kanjeng Nabi itu berbuka puasanya itu menggunakan kurma. Padahal di Arab sana buah selain kurma itu juga ada. Di sini saya mencari di internet banyak dari ahli kesehatan bahkan dari kampus luar negeri namanya Cleveland Clinic. Sulit bacanya ini, bacanya bagaimana? Di sana dikatakan beberapa keistimewaan orang yang berbuka menggunakan kurma. Di antaranya adalah yang pertama melancarkan pencernaan, yang kedua sumber energi instan. Kalau jenengan yang suka jogging, suka hiking, mendaki gunung, itu biasanya saya banyak menemui itu mereka kalau nggak sangu gula Jawa biasanya juga sangu kurma. Kenapa? Karena gula Jawa ataupun kurma itu memiliki apa nggih? Doping. Nggih, kalori tinggi. Kalau bahasanya atlet itu yang pakai obat-obat terlarang nih kalau doping, ya pakai doping. Nah ini semacam menjadi doping, bisa menguatkan stamina. Apalagi kalau naik gunung ini sangat-sangat berefek sekali. Kemudian kaya antioksidan alias mencegah berbagai macam penyakit kronis. Terlebih jika mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Mahdi beberapa waktu lalu, yaitu ketika kita bangun dari tidur sebelum makan minum apapun ya kita cuci tangan terus makan kurma. Intinya ganjil 1 atau 3 atau 5. Kemudian dikasih jarak beberapa. Nah, dalam penelitian jika kurma tercampur dengan air liur kita, niscaya itu akan menjadi antioksidan yang insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya bisa menyehatkan otak. Kemudian untuk kesehatan tulang. Yang terakhir menyehatkan kulit dan mata. Ini yang meneliti bukan orang muslim, adalah nonis bahkan dari klinik dari rumah sakit luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri saja meyakini melalui penelitiannya, apalagi kita sebagai seorang muslim yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan mantap sekali untuk daripada mengamalkan sunnah-sunnah ini. Kemudian sedikit lagi di sini disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal perbuatan anak Adam itu miliknya dia sendiri kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu milikku. Milikku di sini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dari 5 ini semuanya bisa dilihat kecuali puasa. Syahadat, orang mau masuk Islam itu harus ada saksinya. Kalau hanya dia sendiri, ya hanya dia yang tahu. Tapi lebih meyakinkan lagi, lebih mantap lagi harus ada saksinya. Berarti kan orang melihat. Sholat apalagi, zakat harus ada yang menerima. Nanti kita didoakan harus ada yang mencatat. Apalagi zakat mal gitu kan.
Haji apalagi ibadah yang paling berat dikerjakan secara serempak, banyak orang yang menyaksikan. Nah, kalau puasa ini yang hanya mengerti hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lantas Allah mengatakan innahuli wa ana azibihi. Puasa itu milikku, yang berhak memberi pahala itu bukan malaikat, bukan orang lain, tapi aku secara langsung. Ini menunjukkan betapa tingginya pahala mengerjakan ibadah puasa. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan dalam sabdanya, wasyamu junnatun. Puasa itu bisa menjadi perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, tatkala kita sedang puasa, maka fala yarfus wala yaskhab wala yashal. Jangan berkata-kata kotor ataupun jorok. Wala yaskhab, jangan mudah membuat keributan. Wala yashal, dan jangan mudah untuk bertindak bodoh. Fa in satamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun marrataini. Tatkala kita hendak ingin memaki seseorang atau ingin bermusuhan dengan seseorang, perlu diingat sekali lagi, kita ini sedang dalam posisi berpuasa. Memang ada beberapa hal kita boleh marah, boleh memusuhi seseorang, kan ada beberapa syarat, diantaranya ketika menyinggung tentang agama, merendahkan Nabi kita, merendahkan Quran gitu. Yang mana itu kita wajib marah dan wajib untuk memerangi. Kemudian dilanjutkan di sini, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi laquluhu fami shaimi atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil miski. Demi Allah, zatnya Nabi Muhammad, bahwasannya air liur orang yang berpuasa nanti di hari kiamat itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Di sini kalau dimaknai secara letterlek, maka ketika kita akan mencoba mencium daripada air liur kita, ataupun nggak usah air liur, tapi kita sekarang seperti ini, hahoh gitu kan, ambune kan boten saged dipahami secara letterlek. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ini adalah majas ataupun kiasan, yang mana nanti di sini ada beberapa catatan penting. Di sini bukan wangi secara fisik, melainkan secara medis ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu pasti bau sekali, bukan bau yang nikmat, tapi bau yang menyengat, nggak enak. Tapi di sini nantinya sebagai balasan betapa mulianya orang yang berpuasa. Jika di dunia seperti itu susahnya, tapi nantinya ditinggikan derajatnya, bahkan sama Allah diganti menjadi baunya minyak kasturi seperti itu. Allah bukan menggaji, tapi menghargai kita, membalas pahala kita susah jerih payahnya berpuasa itu dengan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Kalau minyak kasturi itu kan mahal sekali. Ini secara Masya Allah tidak terhingga. Kemudian sedikit lagi kita lanjutkan, walishaimi farhatani. Bagi orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bifitrihi. Yang pertama, bahagia ketika kita nanti berbuka. Siapapun orang yang berpuasa dengan baik ataupun dengan tidak baik, dengan maksiatnya ataupun dengan segala kekurangannya, ketika berpuasa pasti rata-rata bahagia, meskipun dengan apa adanya. Bahagia yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ini bahagia yang puncak ini. Nantinya ketika kita di hari pembalasan, kita akan bertemu dengan Allah, yang mana puasa akan menemani kita. Jadi puasa yang kita lakukan, utamanya puasa Ramadan, nantinya puasa akan menemani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit yang bisa kami sampaikan menjadi wasilah nantinya kita berjumpa dengan Allah bersama dengan puasa kita, dengan amal-amal kita dalam keadaan
baik dan Allah ridho terhadap apapun yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kafaituhuna kalami, sedikit saja daripada yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.